Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia memiliki sejumlah tokoh atau pelaku sejarah yang memiliki peran penting terhadap perjuangan dan kemerdekaan bangsa ini. Salah satu tokoh yang cukup berperan dalam hal tersebut adalah Kiai Haji Abdul Halim. Kiai Haji Abdul Halim merupakan seorang tokoh kemerdekaan sekaligus ulama dari Kabupaten Majalengka yang lahir di Cibolerang pada 26 Juni 1887 dan wafat pada 7 Mei 1962 serta menjadi pencetus pendidikan bagi wilayah tersebut. Tak hanya mencurahkan keringat, Kiai Haji Abdul Halim juga mengerahkan pemikirannya demi memajukan pendidikan serta keagamaan di wilayah Majalengka dan sekitarnya. Sejak dulu, ia memang tokoh yang ulet untuk mempelajari hal-hal baru dan membagikannya kepada masyarakat sekitar. Kiai Haji Abdul Halim memang sudah mulai dekat dengan ilmu keagamaan sejak usianya masih balita, mengingat ia lahir dan tumbuh di lingkungan pesantren serta sang ayah yang juga merupakan penghulu tersohor di kawasan Jatiwangi, Majalengka, membuat dirinya kerap mendapatkan berbagai pelajaran keagamaan yang cukup dalam. Hingga di usia 10 tahun, dirinya pun terus mendalami berbagai macam ilmu, termasuk ilmu kemanusiaan, sebagai bekalnya untuk mengembangkan pendidikan kelak. Saat berusia 10 tahun, Kiai Haji Abdul Halim semakin sering mendalami ilmu Al-Quran dan hadis, hingga mengantarkannya mendalami ilmu agama Islam bersama Kiai Haji Anwar yang merupakan ulama terkenal saat itu. Selain itu, ia juga turut belajar dengan berkeliling dari satu pesantren hingga ke pesantren lainnya, baik yang berada di Majalengka hingga ke Pekalongan, Jawa Tengah. Bahkan Kiai Halim juga getol mendalami bahasa Belanda dan Latin kepada Van Hoeven yang merupakan seorang pendeta dan misionaris di Cideres, Majalengka. Kemudian setelah dirasa cukup, Kiai Halim masih melanjutkan petualangan bergurunya kepada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi di Mekah yang merupakan ulama Indonesia yang menjadi imam besar Masjidil Haram pada saat itu. Di tahun 1911, ia terus berupaya membangun generasi muda di Majalengka agar memiliki pemikiran yang maju untuk melawan penjajah Belanda yang semakin semena-mena. Ia mendirikan sebuah lembaga pendidikan bernama Majelis Ilmu di Majalengka. Hal unik dari beliau, ia sama sekali tidak pernah disekolahkan oleh kedua orang tuanya di sekolah formal, sekolah Belanda pada saat itu, dengan alasan sekolah tersebut tidak mengajarkan agama Islam. Selain mendirikan lembaga pendidikan Islam, ia juga mendirikan organisasi pemuda Islam bernama Hayatul Qulub untuk membentuk remaja yang cinta majelis ilmu. Selama berkelana untuk mengasah ilmu agama Islamnya, ia juga menyambi jualan untuk bertahan hidup. Ia berjualan berbagai kebutuhan santri seperti kecap, sarung, buku-buku agama, hingga kain batik. Beliau memang selalu menerapkan prinsip kemandirian sebagai modal untuk bertahan hidup bagi para santrinya di kemudian hari. Tersebut juga yang kemudian terlihat dari terobosan Hayatul Qulub yang tak hanya berfokus di segi keilmuan, tetapi juga perekonomian dan lapangan pekerjaan. Di masa itu, Kiai Haji Abdul Halim juga selalu menerapkan prinsip toleransi sebagai kebaruan di ranah keagamaan. Hal itulah yang menjadi dasar ia bergaul bersama beberapa tokoh dari latar belakang prinsip yang berbeda, seperti Kiai Haji Mas Mansur yang kelak menjadi Ketua Umum Muhammadiyah dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama.
Kedekatannya itulah yang menjadi titik pertemuan antara tradisi Islam tradisional dengan Islam modern yang ia bangun melalui diversity, keberagaman. Di tengah kebijakan ekonomi yang berat sebelah dari pemerintah Hindia Belanda membuat Haithul Qulub diterpa isu miring, pemerintah Hindia Belanda menuding organisasi tersebut menjadi dalang kerusuhan dan pembakaran dari toko-toko milik pedagang Tionghoa. Sejak itu pun, Belanda menginstruksikan untuk menutup segala kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Islam dan ekonomi tersebut. Namun semangatnya dalam membangun Majalengka lewat Islamisasi modern terus digerakkan. Kemudian ia kembali membuat pendidikan baru yang ia beri nama Jam'iyah Al-I'anah Al-Muta'allimin atau Perkumpulan Pertolongan untuk Pelajar. Mendengar semangatnya membangun pendidikan di Kabupaten Majalengka, membuat Ketua Syarikat Islam Hos Cokro Aminato memberi dukungan terhadap lembaga pendidikan itu, hingga kemudian terus berkembang dan berubah menjadi nama Perserikatan Oilama atau Perserikatan Ulama. Selanjutnya, ia pun kembali mendirikan sekolah yang dianggap berbeda di zamannya bernama Santi Asromo di tahun 1932. Salah satu keunikan sekolah tersebut adalah terdapatnya kurikulum praktek pertanian, pertukangan, hingga kerajinan tangan untuk melihat dan mengembangkan minat dan bakat remaja Majalengka yang mengenyam pendidikan. Saat tentara Jepang mulai masuk ke Indonesia di tahun 1942, beragam organisasi politik dan keagamaan pun dibekukan, termasuk Perserikatan Ulama yang ia bentuk bersama kedua sahabatnya. Tak sampai di situ, ia pun terus membuktikan dengan kembali mengajukan pendirian organisasi, dan pada tahun 1944 usahanya berhasil, tetapi namanya diganti menjadi Perikatan Umat Islam atau POI. 8 tahun kemudian, organisasi POI mengadakan fusi dengan Persatuan Umat Islam Indonesia atau PUII yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Sukabumi, hingga membuat POI harus dirubah namanya menjadi PUI atau Persatuan Umat Islam, dan Kiai Haji Abdul Halim pun diangkat sebagai ketua pertamanya. Saat masa agresi militer Belanda, ia turut berperan aktif dalam membantu pendistribusian logistik kepada para pejuang Indonesia. Selain itu juga sebelumnya terlibat sebagai anggota dari BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dari kegigihannya itu, Presiden Cirebon saat itu berupaya mengangkat sosok Kiai Haji Abdul Halim sebagai Bupati Kabupaten Majalengka. Hingga saat ini, salah satu warisan beliau yang masih bertahan adalah PUI serta beberapa pondok pesantren yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia.